Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat True Stories. Semoga semuanya sehat dan terus sukses. Saya baru bisa kembali menjumpai teman-teman karena saya sangat sibuk sekali ya. Bulan lalu saya sudah share bahwa saya mendapatkan tawaran pekerjaan sebagai designer of happiness, tapi tidak jadi saya ambil walau gajinya sangat besar. Tapi waktu kerjanya memang sangat padat, jadi saya nanti akan semakin berkurang ibadah dan semakin sulit mengontrol perkembangan putra saya. Dan saat ini saya kembali mendapatkan beberapa tawaran pekerjaan yang lokasinya kebanyakan di luar kota. Sebenarnya kendala saya untuk memulai lagi bekerja full time adalah saya berat meninggalkan anak dan takut saya lupa diri dan ibadah saya menjadi berkurang. Jadi saya selalu ragu karena saya juga manusia yang sering khilaf dan berbuat dosa. Ingat ya teman-teman, hidup ini tidak selalu tentang harta, uang, jabatan, dan materi. Yang paling penting adalah kebahagiaan di dunia dan akhirat. Biasanya jika saya ragu, maka saya berhenti untuk melangkah. Kebahagiaan saat ini bagi saya adalah di usia saya yang menjelang 50 tahun ini, kebersamaan saya dengan putra sematawayang saya dan menulis. Juga saya ingin berbagi pengalaman yang mungkin bisa bermanfaat buat orang lain. Saya selalu ingin mengisi hari-hari saya dengan kegiatan positif yang dampaknya bisa membahagiakan dan bermanfaat untuk saya sendiri dan orang-orang di dekat saya. Mengapa saya selalu memotivasi teman-teman untuk berpuasa? Sudah banyak sekali orang yang mendapatkan manfaat ini. Banyak testimoni dari Sobat True Stories yang melakukan puasa juga ditulis di kolom komentar yang hampir semuanya mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan. Berarti bukan hanya saya yang mendapatkan kebahagiaan itu. Saya mau tambahkan juga ya teman-teman, bagi yang sudah berumur usia senja seperti saya, selain berpuasa dan makan makanan yang sehat, jangan lupa olahraga, terutama olahraga beban. Itu sangat penting untuk memperkuat otot kita agar tulang kita bisa disanggah dengan otot yang kuat dan tidak rapuh. Jadi masa tua kita tetap kuat dan bugar. Nah, kalau berbicara tentang tulang banyak ahlinya ya, seperti Adirai dan lain-lain. Jadi langsung tanya ke ahlinya. Jika berbicara tentang puasa, saya paling bersemangat karena puasa tak hanya dijalankan oleh umat Nabi Muhammad, tapi dilakukan oleh penganut agama lain sejak zaman kuno. Ayo dong kita berpuasa. Dimulailah dari puasa yang paling ringan dulu, misal puasa sebulan 3 hari, puasa di setiap hari Senin, puasa di setiap hari Kamis, lalu lanjut puasa sunnah lainnya. Baru kalau sudah istiqomah mulai dengan puasa Daud. Saya harus menggarisbawahi ya teman-teman, banyak komen di kolom komentar tentang teman-teman yang rajin berpuasa tetapi masih hidup susah, rezeki sulit dan lain-lain. Jadi ada beberapa tahapan ujian dalam berpuasa seperti yang saya rasakan. Misal saya mengatakan hidup saya di awal-awal puasa sangat indah. Semua yang saya inginkan terkabul seperti kilat. Tapi saat kita semakin taat dan semakin rajin, ujian pun akan semakin berat. Misal kehilangan jabatan dan kekayaan. Apakah saat kita diuji oleh kesulitan kita masih tetap taat kepada Allah? Jadi teman-teman jangan menyerah. Jangan takut, Allah akan mengembalikan apa yang menjadi hakmu baik di dunia maupun di akhirat. Bayangkan ujian para nabi. Nabi Nuh diuji dakwah 1000 tahun tapi hanya memiliki umat 80 orang. Nabi Ayub yang diuji dengan penyakit serta kehilangan anak dan harta selama 18 tahun dikucilkan, tetapi Allah mengembalikan semuanya saat kita bersabar dan terus berada di jalan Allah. Yang jelas yang saya rasakan ya teman-teman, puasa itu membuat badan kita sehat, pandai bersyukur, memiliki pola pikir yang positif dan yang pasti kebahagiaan dan kekuatan batin. Begitu dahsyatnya efek dan manfaat puasa hingga hampir semua orang hebat di dunia sejak zaman kuno hingga saat ini melakukan ibadah puasa.
Saya pernah mengupasnya juga dalam sebuah video tentang puasa adalah ritual ibadah paling kuno. Saya akan ulas kembali ya. Puasa mempunyai sejarah yang sangat tua pada peradaban manusia, bahkan para pemimpin dan nabi terdahulu mengamalkan ibadah ini. Tidak hanya 3 agama Ibrahimiyah atau agama Samawi, tapi masyarakat Mesir kuno, Yunani, Romawi, dan Cina kuno semua melakukan ibadah puasa. Bangsa Ponik di Mesir berpuasa untuk menghormati dewa Isis sekitar 1903 Masehi. Bangsa Romawi kuno berpuasa selama setahun penuh dalam setiap 5 tahun untuk menghormati dewa Osiris. Bangsa Yunani mempelajari kelebihan puasa dari bangsa Mesir kuno. Puasa dalam kamus militer Yunani kuno dianggap sebagai persiapan awal menghadapi peperangan. Mereka percaya puasa bisa memberikan benteng bagi diri karena puasa memiliki 2 kekuatan, yaitu kekuatan fisik dan metafisik, dan saya sangat percaya itu. Sedangkan dalam ajaran Cina kuno, puasa termasuk dalam ajaran Buddha dalam rangka menyucikan diri. Bahkan nenek moyang Indonesia sejak zaman dulu juga melakukan ritual ibadah puasa. Kekuatan hebat di dunia ini sejak zaman kuno selalu muncul oleh orang-orang yang bisa berpuasa. Saya punya referensi agar teman-teman mendengarkan ceramah dari Gus Muafik Channel. Cari kontennya yang berjudul "Kekuatan Hebat Itu Muncul Dari Orang Yang Bisa Berpuasa". Nanti saya tulis di kolom deskripsi. Jadi pertanyaannya, mengapa efek dan manfaat puasa itu begitu hebat? Menurut pemahaman saya dari berbagai referensi, secara kasat mata saya akan uraikan tentang kehebatan itu. Biasanya puasa dilakukan dengan menahan segala nafsu duniawi seperti menahan makan, minum, seks, bicara, dan lain sebagainya. Intinya kita melakukan penekanan nafsu yang ada di dalam diri kita. Artinya adalah saat berpuasa kita benar-benar dilatih untuk sabar dalam segalanya. Akhirnya segala bentuk keburukan seperti ingin menyakiti, mengumbar keinginan bisa ditekan dengan begitu mudah. Puasa adalah terapi yang sangat efektif dalam mengekang hawa nafsu atau keinginan duniawi. Timbulnya kita jadi memiliki rasa kesabaran, kebijaksanaan, sehingga kita pandai bersyukur dan bisa mencintai alam sekitar. Dan saat kita mencintai alam, alam pun akan berbalik mencintai kita. Itulah sebenarnya perlindungan kita selama di dunia, karena alam juga akan menjaga kita. Orang-orang yang mencintai Allah dan menjaga ciptaannya. Apapun agamamu, di saat alam begitu mencintaimu, maka tak ada sesuatu pun di dunia ini yang bisa menyakitimu. Diibaratkan ada rasa kebahagiaan saat kita dikelilingi oleh orang-orang yang mencintai kita. Kita akan dikelilingi oleh semangat dan energi positif. Otomatis semua energi cinta kasih itu terserap semua ke dalam jiwa kita. Itu baru yang kita dapatkan di dunia. Bagaimana besarnya ganjaran yang kita dapatkan di akhirat nanti. Bahkan di dalam Al-Quran jelas diterangkan bahwa bagi orang-orang yang berpuasa memiliki jalur VVIP di surga nanti. Mereka punya pintu khusus yang dinamakan pintu Ar-Royan. Alangkah senangnya jika orang berpuasa tak perlu antri untuk masuk surga. Bahkan Rasulullah berkata, hendaklah kau berpuasa, karena puasa itu adalah ibadah yang tiada tandingannya. Hadis riwayat Ahmad, Nasai, Hakim. Jika amal ibadah lain diberikan pahala mulai dari 10 kali lipat hingga 700 kali lipat, maka puasa ganjaran yang didapat adalah unlimited atau tidak terbatas. Para nabi dari zaman Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW pun yang sudah jelas dapat kelas VVIP di surga saja
melakukan puasa. Apalagi kita manusia yang selalu bergumul dengan dosa, belum bisa dipastikan mendapatkan surga. Semoga Sobat True Stories bisa mengambil hikmah dan manfaat dari video ini. Teruslah berbuat baik, walaupun terkadang itu sulit. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.